Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 Prodi Agroteknologi 3 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada mata kuliah Budidaya Tanaman Kakao, Kelapa, dan Tebu. Di sini kami ingin memberikan sedikit penjelasan tentang tanaman kakao yang meliputi pengertian tanaman kakao, perkembangan tanaman kakao, prospek tanaman kakao, hama yang menyerang tanaman kakao, teknik pengendaliannya, serta alat dan bahan yang digunakan. Baiklah, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Tanaman kakao atau Theobroma kakao adalah tanaman budidaya utama yang berasal dari Amerika Selatan dan saat ini banyak ditanam di daerah tropis termasuk Indonesia. Kakao menghasilkan biji yang diolah menjadi produk coklat. Buah kakao memiliki ciri khas berbentuk opal dengan warna yang berubah dari hijau atau ungu saat muda menjadi kuning atau jingga saat matang. Tanaman ini mulai berbuah pada umur sekitar 4-5 tahun dan bisa terus berproduksi sepanjang tahun dengan perawatan yang baik. Perkembangan tanaman kakao di Indonesia. Kakao diperkenalkan ke Indonesia sekitar tahun 1560 oleh bangsa Spanyol di Sulawesi Utara. Saat ini, kakao menjadi salah satu komoditas penting perkebunan di Indonesia dengan daerah penghasil utama seperti Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Kakao mendukung mata pencaharian petani sekaligus berkontribusi pada ekonomi nasional. Pengolahan kakao juga memiliki nilai tambah besar karena hasil panennya dapat diolah menjadi berbagai produk coklat dan olahan lainnya. Prospek kakao cukup menjanjikan di Indonesia karena permintaan global terhadap coklat terus meningkat. Dengan pengolahan yang baik, budidaya tanaman kakao dapat memberikan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi petani. Selain itu, kakao juga mendukung kegiatan agroforestry dan konservasi lingkungan karena dapat ditanam di bawah kanopi pohon lainnya. Pengembangan kakao organik dan kakao berkualitas tinggi juga semakin diminati pasar ekspor. Tanaman kakao dapat diserang oleh hama yang dapat merugikan produktivitasnya. Salah satu hama utama yang sangat merugikan tanaman kakao adalah hama pengerek batang, yang dikenal dengan nama ilmiah Zeuxera coffeae. Hama ini menyerang batang tanaman dengan membuat terowongan sehingga menghambat aliran nutrisi dan air yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan bisa menyebabkan kematian tanaman jika serangan parah. Serangan pengerek batang dapat menurunkan produktivitas tanaman secara signifikan. Adapun cara pengendalian hama penggerek batang tanaman kakao adalah dengan penerapan teknologi pengendalian hama terpadu atau PHPT. Dari berbagai metode, pemangkasan secara periodik dan pengendalian secara mekanis dengan memotong bagian batang yang terserang lalu membakarnya merupakan langkah yang efektif untuk menekan populasi penggerek batang. Selain itu, pengendalian kimiawi melalui injeksi insektisida khusus ke dalam lubang gerekan juga sangat ampuh dengan bahan aktif yang sering digunakan seperti klorpirifos, diklorvos, atau karbaril. Penginjeksian insektisida langsung ke sarang penggerek batang dapat membunuh larva di dalam batang secara efektif tanpa merusak pohon secara keseluruhan. Cara kerja injeksi insektisida atau pestisida nabati adalah dengan memasukkan larutan langsung ke dalam lubang yang dibuat oleh ulat penggerek di batang. Lalu, lubang tersebut disumbat agar larutan efektif membunuh larva di dalam batang. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pengendalian hama penggerek batang tanaman kakao meliputi yang pertama, ada gunting atau gergaji pemangkas untuk memotong ranting atau batang yang terserang hama.
Yang kedua, ada alat semprot knapsack sprayer untuk aplikasi insektisida. Yang ketiga, ada alat injeksi untuk menyuntikkan insektisida ke lubang gerekan pada batang tanaman kakao. Yang keempat, ada ember atau wadah untuk mengumpulkan ranting yang dipotong dan membakarnya sebagai sanitasi kebun. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk mengendalikan hama penggeret batang tanaman kakao antara lain, yang pertama ada insektisida kimia dengan bahan aktif seperti chlorpyrifos 0,2%, dichlorfos 0,25%, dan karbaril 0,25% untuk injeksi ke dalam lubang gerekan. Yang kedua, ada pestisida nabati seperti ekstrak daun tembakau yang bisa diinjeksikan ke lubang gerekan sebagai alternatif ramah lingkungan. Yang ketiga, ada bahan organik untuk perbaikan lingkungan kebun dan mendukung musuh alami hama. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.